Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu petunjuk bagaimana kita menulis huruf sambung baku dengan buku Balebung 2 dan dengan menggunakan papan tulis Balebung. Nah, anak-anak semuanya, di sini ada Bu Guru yang akan menunjukkan kepada anak-anak semuanya tentang buku Balebung 2. Anak-anak tentunya yang sudah pegang buku Balebung 2, bukunya sama seperti ini ya. Di sini buku Balebung 2 itu adalah buku tulis huruf sambung baku yang sesuai dengan SK Dirjen. Artinya semua petunjuk-petunjuk yang di sini adalah merupakan petunjuk yang merupakan kaidah penulisan huruf sambung baku. Dari mana asalnya pedomannya? Yaitu dari SK Dirjen Dikdasmen nomor 094 dan seterusnya, yang contohnya adalah seperti ini. Contoh ini bisa kita perjelas pada lembaran di sampingnya di buku Balebung 2, di mana bentuk huruf sambung baku di sini adalah merupakan contoh atau merupakan ini mencontoh dari huruf sambung baku yang dari SK Dirjen. Inilah contoh-contohnya. Bentuk huruf sambung baku adalah seperti ini. Ukurannya ada yang 3, ada yang 1. Nah, untuk sambung baku memerlukan 5 baris. 5 baris. Kenapa? Karena ada huruf yang berukuran 3, padahal tumpuannya di kedua, sehingga naik 2 menjadi 1, 2, 3 dipakai. Ada juga huruf yang ukurannya 1 baris, menempati baris yang ketiga sebagai tumpuan huruf. Nah, untuk huruf sambung baku semua bertumpu pada baris yang ketiga. Kalau anak-anak akan menulis, semuanya bertumpunya, bertenggernya huruf, duduknya huruf itu pada baris yang ketiga. Seperti kita bahas tadi di lepas baku, ini juga punya kaidah. Kaidahnya jumlahnya 5 baris. Tumpuannya di ketiga. Bentuk hurufnya seperti contoh ini. Anak-anak bisa dengan mudah melihat contoh. Kemudian ukuran huruf juga berbeda-beda. Ukuran juga merupakan kaidah penulisannya. Jadi di mana akan menulis? Nah, kalau ukuran 5 baris seperti apa ini? Coba dilihat. F kecil ternyata memerlukan 5 baris. Seperti ini bentuknya dan di situ tumpuannya yang dipakai 5-5-nya. G juga begitu. G besar itu memerlukan 5 baris. Bertumpunya di ketiga, bentuknya seperti itu, dan sampai kakinya di baris yang kelima. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan buku Balebung 2. Sebab dengan buku Balebung 2, jumlah barisnya ada 5 dan ada angka-angkanya yang akan mempermudah anak-anak untuk menemukan tumpuan huruf, kemudian menentukan ukuran huruf dan menulis sesuai dengan bentuk huruf karena sudah ada contoh huruf-hurufnya mulai A sampai dengan Z. Nah, Y ini juga perlu 5 baris. Nah, inilah pentingnya kenapa kita wajib pakai buku Balebung 2. Karena kalau pakai buku tulis 1 baris, itu kita tidak menulis sesuai dengan
kaidah yang baku. Di sini di buku Balebung 2 ini juga ada panduannya, ini panduannya menulisnya, kemudian kaidahnya, jumlah barisnya, bentuk hurufnya, kemudian kemudian juga ukuran huruf sambungnya. Nah, ukuran setiap huruf juga harus diikuti. Kalau yang ukurannya 111 seperti ini harus di baris yang ketiga. Tetap harus 1 penuh, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ada juga huruf yang punya 2 ukuran penuh, 2 baris penuh, yaitu D, P, Q, T. Kalau tadi dilepas itu 1,5, ukurannya sekarang pada baris pada huruf sambung baku ukurannya 2. D, P, Q, T itu 2, yaitu ada yang naik 1, ada yang turun 1. D dengan T itu naik 1, P dengan Q turun 1. Kemudian huruf besar ini semuanya bertumpu di ketiga, kemudian ukurannya itu 3. Nah, ini ada yang huruf yang 5 baris penuh, F, G, J, Y. Ini harus diikuti anak-anak. Jadi dengan menggunakan buku Balebung 2 bisa mempermudah anak-anak untuk menulis sesuai dengan kaidah penulisan huruf baku. Nah, ini petunjuk tentang dudukan atau tumpuan huruf. Ini ada tulisannya, tumpuan huruf sambung baku terletak pada baris yang ketiga. Nah, di sini anak-anak bisa mempelajari semuanya bagaimana cara menulis dengan menggunakan buku Balebung 2. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan kepada anak-anak ini huruf yang lainnya. Nah, akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menulis dengan menggunakan buku Balebung 2. Di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan pada yang ketiga itu dilingkari sebagai tempat tumpuan huruf. Di sini di paling bawah ada petunjuknya. Nah, tumpuan huruf sambung pada baris yang ketiga. Nanti anak-anak kalau akan menulis tuh tumpuannya tempatkan pada baris yang ketiga ya. Nah, mari Bu Guru kita akan menulis. Di sini sudah ada contoh awal. Ini adalah papan tulis Balebung. Papan tulis Balebung 2 yang pakai cagak. Kalau yang tidak pakai cagak, satu papan tulis dibagi jadi 2, yaitu untuk huruf lepas baku dan untuk huruf sambung baku. Kebetulan pada demo kali ini kita menggunakan papan tulis yang bolak-balik. Di baliknya ini untuk huruf lepas baku dan yang sisi yang ini adalah untuk huruf sambung baku. Kita bisa melihat di sini kaidahnya. Di sini sama dengan yang ada di buku yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu buku Balebung 2. Barisnya ada 5. Kenapa? Karena untuk supaya anak-anak mempermudah menemukan tumpuan. Di sini dilihat, coba tumpuan huruf sambung baku terletak pada baris yang ketiga. Apa yang terjadi kalau semuanya tumpuannya sama? Nah, tulisan menjadi sangat lurus. Nah, kemudian juga ukurannya, kalau ukuran 1 baris harus 1 baris penuh, yang 3 baris harus 3 baris penuh, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Supaya apa? Supaya tulisan menjadi bagus. Nah, bentuk bisa dilihat pada contoh di buku, ukuran bisa lihat pada contoh di buku, tumpuan sesuaikan dengan petunjuk yang ada di sini. Ini akan sangat mempermudah anak-anak untuk menulis sesuai dengan kaidah penulisan huruf sambung baku. Semoga
panduan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan memulai memperbaiki tulisan kita semuanya. Bagi Bapak dan Ibu guru mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi orang tua murid juga mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih mudah-mudahan dengan buku Balebung 1 dan buku Balebung 2 serta papan tulis Balebung bisa mempermudah menanamkan konsep awal menulis huruf baku kepada anak-anak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik, benar, dan baku. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terlebih mudah-mudahan bermanfaat untuk pendidikan semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.